Allahumma takfala qulubina bi dzikrika wa atim ni'mataka wa aslih hadaina min fadlika wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna mimma kunna waghfir lana ma la ya'lamun. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taqilu biha qulub wa tuslihu biha al-qulub wa tadribu biha al-'usub wa talinu biha al-suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansur. Fadlatul mukarram wal mukhtaram, segenap para asatidz wal asatidah, para tuan-tuan guru, tuan haji jamaah pengajian bulanan Musholah Nurul Iman yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz, para muaqib, warga muaqib ya, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya MC dan juga yang sama kita hormati Sohibul Majlis ya, Dr. Andes Kiai Nasaruddin ya, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita ketemu. Malam ini jangan ngaji ya. Kalau ngaji mah beliau udah cukup. Malam ini kita hanya bahasanya itu silaturahim. Tahadus bi ni'mat, kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena ngaji sudah lebih dari cukup. Ini pahala kita ini luar biasa. Apalagi ini yang telah mewakafkan almarhum Haji siapa? Abdul Qadir. Jangankan beliau, ini tadi makanya dibandingin ngaji saya mah dengan anak baca maulid udah cukup saya mah. Kenapa? Jangankan kita yang hadir Pak. Ini orang yang gak hadir 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, itu semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya itu Pak. Padahal di mana tetangga teman lagi molor mungkin, betul. Nih soal bukan anak-anak kita gue banding nih soal. Jadi nggak apa ya, biar semangat. Bayangin, jangankan kita yang hadir, jangankan kita yang hadir, orang yang kagak hadir. Hari ini yang gimana nonton TV ada geletakan bagaimana mungkin dapat barokah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doain nih hadir, mudah-mudahan ngobrol mati yang dikuburin orang. Kasihan pertanyaannya. Pokoknya biar barokah amin. Biar panjang umur ya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang tua kita terus ya senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua jadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Kayak bocah begini-begini tentang lantai udah jelas. Ini udah jelas sih bocah. Barokah. Kenapa? Karena maulid yang dibacain. Ngaji mau nomor 14 ngaji mah. Yang penting maulid. Makanya di musola. Mohon maaf Kiai. Saya mah kalau ngaji di mana-mana nggak ngeliat orangnya. Mau banyak mau dikit gak ada urusan sama saya. Tapi apa yang dilakuinnya? Udah baca maulidnya udah beres. Mau yang ngaji 2 orang udah gak beres. Kenapa? Karena yang penting maulidnya. Kalau udah maulid dibaca, la haula wala quwata illa billah, ngaji cuma tambahan doang. Kenapa? Karena kita baca maulid udah bukti mengamalkan isi pengajian. Bener nggak kira-kira? Baca maulid itu ngamalin pengajian bukan namanya? Ngamalin ilmu. Makanya ngaji mah mahal. Keketing bina begono. Waduh, ngaji begitu, enak. Tapi enak ngaji mah keketing bina begono kan. Enak. Saya ketika beli dapat pahala kan enak banget. Bayangin apalagi orang tua kita nih. Makanya yuk nih sebulan sekali, kalau bisa mas minggu sekali saya mah. Maulidan aja, maulidan aja. Terus saya pesan sama kalian jangan ngeliatin banyaknya orang ya, mau banyak mau dikit nggak ada urusan. Yang penting kita hadir dapat agak. Kan yang namanya orang lapar mah kagak nungguin orang lapar juga. Kita lapar, kira-kira kita kemana kalau lapar?
Nah, kemana dapur? Hah? Dapur apa depan kira-kira? Ke dapur. Kita tanyain teman kita makan kagak? Oh enggak. Kira-kira kita lapar, makan apa jangan kita? Makan. Teman kita oh enggak, kita tetap makan. Kenapa? Karena yang butuh kita. Ngaji pun begitu. Jangan ke bawah situasi. Mau banyak, mau dikit, nggak ada urusan. Yang penting ngajinya berkualitas. Harus dimulai dengan pembacaan maulid dulu. Kenapa? Biar kita menambah rasa syukur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bilang jangankan mohon maaf, ini muakib, mohon maaf. Ini lu pernah lewat kuburan nggak tadi kan? Lu datang sini lewat kuburan nggak? Lewat kuburan. Ada berapa biji kuburan yang lewatin? Hah? Bu, ngelewatin kuburan kagak pulang? Kagak. Lu nggak ada marah banget sih. Lu kan juga ngomong mah iya, tapi kan gue enak. Lu nggak ada usah jago kompromi, ibu marah banget. Bayangin kita ngelewatin kuburan, kita ngelewatin kuburan. Kita habis baca maulidan. Renang betul. Kagak jelas tak gereja begitu. Itu kuburan yang kita lewatin hari itu diberikan syafaat. Hari itu akan dicabut ajab kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin coba. Makanya nih mohon maaf, jangan orang tua kita, jangan muakib, jangan orang lain yang kita gak kenal ada riwayatnya. Imam Hasan Al-Basri didatangin sama mama, minta doain nih, emak kangen banget sama anaknya. Jadi minta doain sama Hasan Basri, mau ngeliat situasi anaknya kayak gimana, minta didoain sama kiai nih. Wali Imam Hasan Al-Basri didoain, malam ngimpi anak lagi bongin bayi mencengkang, di neraka lagi berenang. Emaknya nangis, datang kepada Imam Hasan Al-Basri, ya Imam, doain anak saya. Kenapa emangnya? Saya ngimpi anak saya lagi berenang di neraka. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, ibu pulang. Besok nih emaknya ngimpi lagi. Itu yang kemarin malam itu bocah di neraka, sekarang lagi uncang-uncangan di Telaga Kausar. Coba. Enak banget, emang enak. Ditanya sama emaknya, Neng, nah kemarin emaknya Neng lagi gua kan berenang di neraka, lah mengapa lagi uncang-uncangan? Begini mak, kemarin ada orang lewat ke kuburan sini. Ini dia baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sambil jalan doang nih kuburan. Dia lewat sambil jalan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sallim. Lewat dia. Terus saya, kata nih anak, bukan cuma saya, 70 orang-orang yang ada di kubur di sini semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh begitu dia. Tidak cuma saya doang, itu tetangga-tetangga saya yang pada diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus diarin tak perlu kulit begini ke bapak. Tahu kulit dia dah kayak pisang. Jadi Rasul senang. Niatin karena Allah Subhanahu wa taala. Biarin orang tua kita di rumah tidur, kita doain, ya Allah ampun dosa-dosaku, dosa-dosa kedua orang tuaku. Dengan berkah maulid, dengan berkah sholawat yang aku baca itu. Ibu-ibu semuanya, ya Allah, kita hidup mau ngapain lagi? Kita hidup cuma nunggu mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Orang kaya mati, orang miskin kiai mati, santri ahli ibadah mati, ahli maksiat doyan ngaji mati, kagak doyan ngaji mati. Nah contohnya siapa? Orang tua kita, Haji Abdul Karim, betul deh namanya. Udah meninggal duluan, ahli ibadah, saya tahu infonya, ahli ibadah. Pertanyaannya, bisa nggak kita seperti orang tua kita itu? Bu, bayangin coba udah meninggal, bu, pahala terus ngalir coba. Masya Allah. Dengan barokah ini di musola, datang anak-anak baca maulid, berapa rumah itu yang mereka belum tentu bisa baca maulid. Betul nggak kira-kira? Kira-kira orang sini bisa nggak baca maulid? Belum tentu, betul nggak kira-kira? Tapi dengan barokah mengadakan maulid, mereka yang tidak baca maulid, mereka yang tidak bisa baca maulid, tetap mendapat pahala daripada barokah pembacaan maulid. Baca begini loh gitu.
Berapa? Makanya saudara semuanya, tetangga-tetangga bilangin, kalau udah waktu pengajian mohon maaf kalau ada suara-suara sebiar-sebiar dikit mohon dimaklum aja. Benar. Kadang mah orang kita begitu, cuma bukan orang sini, orang sono jauh, orang Papua. Itu kalau ada suara orkes, depan ada orkes. Ada orkes depan samping rumahnya begini dia. Lagi masak begini. Padahal tuh orkes gede-gedenya. Suara gede banget begini dia tuh. Anaknya dikolin tidur. Orang Papua jauh. Pas kira orang ada baca maulid, ada orang ngaji, orang lain musik banget, woi, berdeh. Ada yang begitu orang. Cuma orang sono pindah dari kampung sini kayak itu orang itu. Ada nggak orang sini begitu? Alhamdulillah kagak ada. Mudah-mudahan ya semuanya barokah. Ya Allah, ngaji ini luar biasa, ngaji ini luar biasa. Orang tua kita kalau dia nggak ngaji nggak mungkin bisa mewakafkan ini. Kalau di sini cuma kagak ngaji nggak mungkin duduk malam ini di sini, betul nggak? Makanya ada peribahasa Arab, laukana ilmu yudraku bil muna maka nafil bari jahilun. Woi coy, gue pulang lu bercanda lu. Gile lu, gue jauh-jauh datang ke sini lu bercanda. Gue ditungguin juga di salah tahun nih, gue nungguin gue jamaah nih. Wah, gegah lu. Jadi kalau anak kecilnya bercanda wajar, karena artinya bercanda. Gue mau tembak baik, sain tuh. Laukana ilmu drobimuna maka nafil bari jahili. Seandainya ilmu dapat diraih dengan hanya berangan-angan saja, maka tidak ada satupun manusia yang bodoh di muka bumi ini. Wah, saya tanya, masak belajar nggak masak? Masak, ibu bisa masak kan? Belajar nggak? Belajar. Kira-kira kalau nggak belajar waktu kecilnya bisa nggak kira-kira masak? Makanya bapak-bapak mohon maaf kalau ikut jagoan cari duit, mohon maaf jagoan masak kalau belum tentu. Minta tinggalin 2 hari habis pelantik. Betul, lo mau saya nggak boro-boro dia masak nasi, masak airnya aku becos. Bener nggak kira-kira? Oh dipaksain mas kalian jago ustaz, lu kan jadi Indomie. Habis tuh pada usul keriting. Bener nggak kira-kira? La haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu kok pada jagoan masak apaan? Ada lauk busuk segala macam. Kenapa? Masaknya dipelajarin. Itu urusan masak. Bagaimana dengan urusan ngaji? Hadro, saya tanya Hadro, lo pengen Hadro belajar apa enggak? Belajar. Seandainya, nih kan kiai, mau jadi kiai. Lu belum kiai, coba lu tes main Hadro, bisa kata dia? Aduh, gua mau meragukan bro. Tanya Pak Haji, gagah banget kalau Pak Haji mohon maaf, ini kan mau akibat. Kan gagah banget, coba lu cuma tes. Gak nakal. Mana gini? Aduh di madu. Bener gak? Kenapa enak itu irama? Belajar dulu. Sehari jadi gak? Main hadro? Kagak. 2 hari? Seminggu? Sebulan? Belum. Itu urusan hadro. Kalau bikin doang petak-petak. Makanya semelain terpulang amplopin. Kosong aja kosong. Al-ikhlas. Ya Allah ya Rabbi, Bu, rental mobil aja ada rental mobil, tujuannya biar orang pada bisa belajar mobil. Coba lu bisa otodidak dah. Ada mobil nganggur ya kan, kunci ada. Coba dah iseng-iseng. Kira-kira apa yang terjadi kira-kira? Hah? Sering cani. Iya, masa ke rumah sakit. Lah beneran. Lu coba mau nabrak tukang sun itu gampang banget gini doang itu. Lah. Tes. Habis berantakan suara pada wing. Oh, story segala macam, betul nggak bang? Mantap, berdua itu mah. Nah, bagaimana itu hari ini? Mahal dalam kata ilah coba yang kori tadi baca Quran, tak dulu. Otodidak nggak bisa, ada gurunya. Hadro, lu nggak belajar, coba lu tes. Baca ini.
Kenapa? Karena masing-masing keahlian itu harus dipelajari. Mudah-mudahan ya ibu semuanya, waktu yang singkat ini kita nih, saya nggak bisa ngajarin saya mau, karena di sini ada kiai-kiai, saya cuma ngasih motivasi doang. Yang dilakukan hari ini sudah sangat benar. Mati hari ini bu, dia hari ini mati langsung ke surga ente. Amin. Mati lo kayaknya lo. Loh kita mati semua bisa ke kota rame. Maaf bulanan masjid dan musola Nur Iman yang diisi oleh penceramah Kiai Nana mati semua. Yang selamat cuma Kiai Nana doang. Lalu kalau gue mati semua itu wawancara sama. Lalu gue wawancara. Lu kadang-kadang begitu sih mau gue. Bikin senang ngaji, bikin senang. Kenapa? Surga di depan kita. Orang tua kita udah duluan, kita bakal jemput. Kakek kita udah duluan, kita bakal ke Solo, bakal nemenin kita. Kalau bukan surga, la haula wala quwata illa billah. Mau ngapain kita itu? Ibadah segala macam surga, semuanya surga. Makanya ayo, ini pecinta ayo soleh tanggul, ayo tawasul ente kudu dekat ke wali. Tidak mungkin seseorang bisa dekat dengan Rasul kalau dia tidak dekat dengan para wali. Cintai para habaib semuanya. Makanya tadi saya ngolah tanggul kata saya, cintai soleh tanggul. Lo mau kasih kalau masih dah soleh tanggul? Mau kagak? Bayar lo. Harus jamin. Allahumma sholli ala sayyidina kita akan ikut masyhur, rizki subur, hidup makmur sampai masuk ke alam kubur. Allah, Allahumma salli
Nah, itu hasil karya saya sendiri. Langsung orang juga mana yang orang aja cinta Habib Soleh Tanggul, biar orang kenal dengan Habib Soleh Tanggul. Aja itu dulu semua itu rahmat Habib Soleh Tanggul. Sama ini yang udah musola nih, diajak orang baca maulid, ini kesorot rumah yang dibacain maulid dengan rumah yang tidak dibacain maulid beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Musola walaupun dipakai sholat, walaupun itu dipakai zikir, tapi ada musola yang tidak dibacain maulid di hadapan Allah, maka kedudukan musola yang dibacain maulid itu lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu musola yang dibacain maulid lebih kecil, lebih jelek dibandingkan musola itu yang besar tetapi tidak dibacakan maulid. Kita diri orang yang baca maulid kepada Nabi, orang yang baca selawat kepada Nabi, makom derajatnya beda dengan makhluk Allah, dengan hamba Allah yang mereka tidak bersolawat dan tidak membaca maulid kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuping beda derajatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kuping yang dengerin, yang selalu mendengarkan sholawat, mendengarkan maulid, dengan kuping-kuping yang tidak mendengarkan sholawat dan maulid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu, anak-anak kita bercanda biarin. Saya pesan sama Kiai. Saya pesan sama Kiai. Selagi mereka kegagalan larian, selagi mereka kegagalan larian, selagi mereka kegagalan loncat-loncatan, biarin dia ngobrol-ngobrol biarin. Karena nih bocah belum hidup, entar bakalan gede. Kalau udah gede bakalan malu kalau bercanda. Biarin, yang penting jangan berisik. Biarin anak-anak kita. Yang penting dia dengerin pembacaan sholawat, dia dengerin pembacaan maulid, dan dia donat bo jangan bilang jujur bo. Belum tak bohong dia curi kabeh mau lu, tidak bohong curi kabeh mau gua lu. Saya tanya, ini namanya apaan? Donat, ada berapa? Satu. Mesisnya ada nggak mesisnya? Nah, sampai taburin dari mesis. Buat Dilina, Bu, saya tanya, mesis tadi berapa ditaburin? Berapa mesisnya ditaburin? Ayo, kita nggak tahu. Padahal Allah ngasih pahalanya dari semua itu mesis satu-satu kasih. Setiap satu mesis 10 rahmat. Bayangin coba, yang masuk ke mulut dulu berapa dulu? Bocah kecil paling demen makan, kasih bocah kecil jangan makan mulu, jangan biarin makan. Kenapa? Itu barokah. Biarin resep itu. Kalau udah bocah kecil demen ke musola, walaupun dia bercanda, kita orang tua wajib senang, jangan kesel. Mau anak saya bercanda mulu, anak mau bilangin pono kamu sholat, buat anak apa lu pono, kedok bapak juga namanya nih, mau pengajian apa ngalu, PA mah dulu. Orang boleh, jangan, itu namanya melemahkan. Rasulullah gedek sama orang yang lemah, tapi Rasulullah lebih gedek sama orang yang suka apalagi ada orang yang biasa ngaji, ujung-ujung tumben lu ngaji, biasa kagak datang, tak tahu ujung-ujung datang lah, tumben kayaknya mengundang nih, ya jangan digituin. Kenapa? Dia udah datang, alhamdulillah. Kalau begitu ini kata tumben begitu, besok dia ngambek, orang datang lagi, siapa yang dosa? Kita orang mau berubah baik kok kita omongin orang kira-kira loh ini baru mesis doang, baru mau mesis ucap juga saya. Kita bilang ngaji, makanya ngaji bikin seneng, bikin bahagia. Mau yang datang banyak, mau datang dikit agak ada urusan. Yang penting lillahi ta'ala, bikin senang. Di sini senang, di sana senang. Anjay. Saya tanya, orang kalau lagi mancing berisik apa kagak? Rombongan pada dewe. Dewe kan betah banget sih begini.
Minum pohon bambu, sarang bedi, pohon bambu sarang bedi, bukan lebih derek. Bener nggak tak? Senang. Kenapa? Ada sesuatu yang dia kejar. Apa? Ikan. Dia mikir kamu orang lain. Kagak. Masa lu kalau tukang mancing doon? Kan goblok sih ya bro. Ya Allah ya karim. Kan kalau begitu kira-kira. Enak ya. Benar dulu orang nak di dalam akhirat. Jadi semuanya ya anak almarhum tuh luar biasa ya. Barokah. Ngaji mah bos aneh-aneh. Yang penting ada waktu belajar fikih. Kita disuruh sholat, maka wajib belajar ilmu tentang sholat. Kita diwajibkan membaca Al-Quran, berarti wajib kita mempelajari ilmu tentang Al-Quran, tajwidnya segala macam. Berakhlakul karimah, berarti kita wajib mempelajari ilmu tentang tasawuf. Artinya sekebutuhan kita. Ayo, tukang nih mohon maaf nih, yang tukang bikin kue begini, yang dia ditekuni bikin kue, kagak mikir mancing. Bener nggak kira-kira? Tukang mancing otaknya cuma apaan? Lambung mancing itu. Lambung mancing bener-bener lambung dan bodoh. Kagak mikirin kue. Bener nggak saya ngomong? Bener nggak? Artinya kefokusan ini sangatlah penting. Inilah yang bikin dunia ini asik, itu fokus. Jangan urusin sesuatu hal yang tidak penting, dan jangan dengarkan omongan-omongan yang bisa melemahkan kita. Ada ngomong begini-begini biasa, anggap aja kentut. Saya tanya kentut, orang bisa makan durian, bau gak kentutnya? Bau durian nih, kentut. Kalau kita cium terus, kira-kira muntah nggak kira? Muntah. Berarti harus diapain? Diapain kira-kira? Tutup hidung. Yang kedua, kagak bisa tutup hidung. Lu minggir dikit, biar kagak kecium. Paham nggak kira-kira? Hindarin. Kalau emang sanggup, silakan tungguin aja diem begini. Yang namanya angin pasti bakal berlalu, betul nggak? Cuma bentaran doang. Jadi omongan-omongan yang kagak bagus laksana kentut. Mohon maaf kalau kurang sopan. Kan memang begitu adanya, betul kagak? Sama pak, kayak kita bini kita kadang waktu lagi mau kemana punya. Kita omong 100, betul kagak? Betul kagak? Kalau kita timpalin kira-kira perang kagak kira-kira? Buset, perang. Habis perang. Kita maklumin, oh iya biniku ngomong mulu, lagi head wajar. Oh iya, udah begitu baik. Oh biniku ngomong lagi capek, wajar. Berarti kitanya harus paham, diem baik, udah diem baik deh. Kita udah capek dewe dia tidur. Bener nggak kira-kira? Bener nggak boh? Coba ibu yang ngomong laki kan di depan, ibu saya ditelan. Udah kena Polda, maka percaya. Ya mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pengajian ini wujud tanda syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita sudah diberikan agama, kita telah diberikan Islam. Islam ini luar biasa. Syukurin dengan pembacaan maulid, dengan pembacaan sholawat. Ajak orang baca maulid, orang mau ngikut mau kagak umur 18, yang penting ajak dulu, ajak warga. Urusan dia mau kagak ada urusan, yang penting kewajiban kita udah ngajak. Kenapa? Karena kita bersyukur kita masih saat ini ada iman di dalam hati kita, ada Islam di dalam hati kita. Inilah yang menjadikan kita orang yang beruntung duniawan dan akhirat. Ya mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ya mohon maaf ya, tidak bisa kayak gimana-gimana. Saya mohon maaf, betul begini, bercanda mulu, mohon maaf. Ya terus bacotannya jelek, bacotnya congornya jelek, congornya malu orang jeldu. Kalau orang bodoh itu kan bagus-bagus, orang bodoh cantik makan malam-malam cuma nyakit. Ya mudah-mudahan cuma berkali Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi wasallam.